Namaku Nabila. Aku seorang wanita berusia 32 tahun yang diberkahi rezeki melimpah. Usaha propertiku berkembang pesat sejak 5 tahun lalu. Rumah-rumah klaster, apartemen, hingga villa-villa di beberapa kota besar, sebagian besar atas namaku. Semua kulakukan sendiri, dari modal warisan kecil peninggalan almarhum ayah, lalu kuputar siang malam sampai menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang. Tapi meski punya segalanya, bagi orang-orang, aku tetap wanita biasa yang hanya ingin satu hal sederhana, kebahagiaan rumah tangga yang utuh. Rangga, suamiku, adalah lelaki yang dulu kukira dikirim Tuhan untuk memenuhi kekosongan hidupku. Tampan, gagah, pandai mengambil hati. Kami bertemu dalam salah satu proyek renovasi hotel 4 tahun lalu. Saat itu dia hanya kontraktor kecil. Entah bagaimana, sikapnya yang supel dan perhatian membuatku jatuh hati. Dari sanalah semua bermula. Kami menikah setahun kemudian. Aku memang jauh lebih mapan darinya, tapi kupikir tak mengapa. Bukankah cinta yang tulus akan menutupi segala kekurangan? Aku juga tidak keberatan Rangga memakai mobil mewahku untuk operasionalnya, atau kuruskan semua fasilitas perbankan supaya dia tak perlu repot mengurus tagihan proyeknya. Kini, memasuki tahun ketiga pernikahan, Rangga makin sibuk. 2 bulan terakhir dia sering ditugaskan mengawasi proyek keluar kota. Untuk masa depan kita juga, Bei, katanya setiap kali pamit, memanggilku dengan panggilan sayang. Nanti kalau proyek ini selesai, aku bisa dapat kepercayaan lebih banyak, klien-klien besar bakal antri. Dan seperti istri yang percaya penuh pada suaminya, aku hanya mengangguk. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan, jangan terlalu capek, begitu pesanku selalu. Tapi sejak seminggu terakhir, rasa rinduku padanya semakin menumpuk. Mungkin karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-35. Aku ingin membuat sesuatu yang spesial, supaya dia tahu betapa aku mencintainya dan menghargai semua kerja kerasnya. Dari 2 hari lalu aku sudah diam-diam memesan kue tart favorit Rangga, Black Forest dengan lapisan coklat Belgia tebal. Khas kue ulang tahun kami sejak pacaran dulu. Aku juga membeli jam tangan Swiss yang sudah dia incar lama. Kuintip daftar keinginannya di online shop, kuingat dia pernah menunjuk jam itu sambil berkata, "Keren banget ya, Bei." Suatu saat aku mau beli sendiri. Ah, betapa bahagianya nanti kulihat ekspresi terkejutnya saat kuberikan. Aku pun membeli tiket pesawat dadakan ke kota tempat Rangga sedang mengawasi proyek. Semua kulakukan diam-diam. Karyawan kantor hanya tahu aku mendadak cuti 2 hari. Aku ingin ini benar-benar jadi kejutan. Pagi hari keberangkatanku, aku bangun lebih awal. Kupastikan semua dokumen penting aman, lalu kusuruh sopir mengantar ke bandara. Sepanjang jalan, aku tak henti membayangkan betapa terkejut dan harunya Rangga nanti. Barangkali dia langsung memelukku erat, membisikkan betapa dia merindukanku. Kupeluk kotak kue itu erat-erat di pangkuanku selama di pesawat. Bahkan pramugari sempat menegur dengan nada bercanda, "Ibu, jangan takut jatuh, nanti kita taruh di kabin atas saja." Tapi aku menolak halus. Aku ingin kue ini tiba dengan selamat. Sekitar 3 jam kemudian, aku tiba di kota tujuan. Ini kota besar juga, tapi tak semacet Jakarta. Sopir taksi yang kunaiki ramah sekali, menanyakan dari mana aku datang, kunjunganku untuk siapa. Dengan malu-malu, aku bilang ingin memberi kejutan ulang tahun untuk suamiku. "Wah, suaminya pasti senang sekali, Bu. Beruntung punya istri perhatian begini," katanya sambil tersenyum lewat kaca spion. Aku ikut tertawa kecil. Hati rasanya mengembang. Tak butuh waktu lama, kami tiba di Hotel Bintang 5 tempat Rangga biasa menginap. Aku menurunkan kaca mobil, memandang bangunan tinggi itu dengan dada berdebar. Ini pertama kalinya aku akan menemuinya secara tiba-tiba seperti ini. Rasanya seperti gadis remaja yang mau memberi surprise ke pacarnya. Kupeluk lagi kotak kue itu, lalu berjalan masuk ke lobi hotel. Seorang resepsionis menyapaku dengan ramah. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Saya mau ke kamar Pak Rangga. Bisa tolong dihubungkan?" "Ini istrinya," kataku sambil tersenyum. Tapi raut wajah resepsionis itu berubah canggung. Bu, atas nama Pak Rangga sudah check out 3 hari lalu. Kalau tidak salah beliau pindah ke villa sewaan di pinggir kota." Aku mengerutkan kening. "Pindah?
Kenapa tidak menginap di sini lagi? Saya kurang tahu persis, Bu. Tapi kami sempat bantu urus barang-barangnya. Ini alamat villa yang ditinggalkan beliau saat check-out. Sang resepsionis menyerahkan secari kertas padaku. Kutanya-tanya dalam hati, tapi berusaha menyingkirkan pikiran negatif. Mungkin dia mau suasana lebih tenang supaya bisa fokus kerja, batinku mencoba positif. Kuberikan uang tip kecil, lalu keluar dan kembali naik taksi. Jalan menuju villa cukup sepi, kanan-kiri pepohonan rindang. Sopir sempat bilang daerah ini banyak disewa orang-orang kaya yang ingin suasana santai, jauh dari keramaian. Hatiku setengah bahagia, setengah tegang. Ini pasti akan jadi malam ulang tahun terbaik untuk Rangga. Begitu tiba di gerbang villa, suasana meriah langsung menyergapku. Ada beberapa mobil mewah terparkir. Dari dalam terdengar suara musik yang riuh. Lampu-lampu taman berkedip indah. Bahkan kulihat beberapa pelayan sibuk membawa baki minuman keluar masuk rumah. Aku menelan ludah. Apa Rangga mengadakan pesta kecil dengan rekan-rekan bisnisnya? Kenapa dia tidak cerita padaku? Kupikir akan lebih seru lagi kalau aku benar-benar muncul tiba-tiba. Maka kutarik napas panjang, menyiapkan senyum termanis, lalu berjalan mendekati pintu utama. Namun sebelum sempat kutekan bel, mataku menangkap pemandangan di balik jendela besar yang tirainya tersibak setengah. Dan disitulah duniaku runtuh. Rangga duduk di sofa besar, mengenakan kemeja putih yang baru kubelikan 2 bulan lalu, tampak santai memegang gelas wine. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun merah melekat di tubuhnya, duduk manja sambil mengelus-elus dada Rangga. Mereka tertawa, kadang saling suap potongan kue. Di meja depan mereka, ada kue ulang tahun 2 tingkat bertuliskan, Happy Birthday Rangga Love. Sekilas kulihat tamu-tamu lain menatap pasangan itu dengan tatapan iri sekaligus kagum. Aku tertegun. Rasanya seperti ditonjok tepat di ulu hati. Kotak kue di tanganku bergetar. Sekujur tubuhku dingin, mataku panas. Nafasku pendek-pendek, seolah paru-paru mendadak hilang udara. Tanganku meraba dada, berharap rasa sakit itu bisa kutahan. Tapi tidak. Air mata mengalir deras begitu saja. Tanpa sadar, aku mundur perlahan. Berbalik. Lalu berlari kecil menuju pinggir jalan. Kupanggil taksi asal-asalan sambil terisak. Sopir kebingungan, tapi langsung membukakan pintu melihat wajahku yang kacau. Sepanjang perjalanan ke hotel lain, aku memeluk kotak kue itu erat-erat. Tubuhku gemetar, air mata tak berhenti menetes. Berulang kali sopir menoleh cemas, tapi aku hanya menggeleng. Sesampainya di kamar hotel, kuletakkan kotak kue di meja. Perlahan kubuka penutupnya. Tertulis, Happy Birthday suamiku tersayang, dari istrimu yang selalu mencintaimu. Tulisan coklat yang manis itu kini terlihat seperti ejekan kejam. Aku menutup mulut, menahan tangis yang makin pecah. Rasanya ingin menjerit sekencang-kencangnya, tapi suaraku tercekat. Malam itu, aku duduk sendiri di lantai hotel, memeluk lutut sambil menggigil. Sampai akhirnya tertidur dalam tangis, dengan kue ulang tahun yang bahkan tak sempat kugunakan untuk merayakan cinta yang ternyata palsu. Pagi itu, matahari menelusup malu-malu di sela tirai kamarku di hotel. Sinar hangatnya tak sanggup menembus dingin yang mencengkeram dadaku. Aku terbangun dengan mata bengkak, kepala berat, tubuh pegal karena semalam tertidur di lantai. Kotak kue ulang tahun itu masih ada di meja, seolah mengejakku dengan tulisan coklat manis yang kini terasa pahit. Aku menarik napas panjang, menahan isak yang hampir keluar lagi. Ingin rasanya percaya semua yang kulihat semalam hanyalah mimpi buruk, bahwa Rangga tak benar-benar bersama wanita itu, tak benar-benar merayakan ulang tahunnya dengan pelukan mesra dan ciuman murahan. Tapi tidak. Ini nyata. Luka ini terlalu tajam untuk sekadar mimpi. Kupaksa berdiri, menatap wajahku di cermin. Mata sembab, rambut kusut, kulit pucat. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Astaga, nah, sampai kapan kamu mau menangisi lelaki tak tahu diri itu? Bisikku pada bayangan sendiri. Kukibas rambutku, membasuh wajah, lalu bersiap check out. Tak ada lagi sisa rasa untuk menetap lebih lama di kota ini. Aku hanya ingin pulang ke rumahku, pulang ke hidupku sendiri yang harus segera kuperbaiki dari runtuhan yang Rangga tinggalkan.
Perjalanan pesawat menuju Jakarta terasa sangat panjang meski sebenarnya hanya 2,5 jam. Sepanjang jalan aku memandangi awan di luar jendela, membiarkan pikiranku mengembara. Rasanya kosong. Lelah. Sekujur tubuhku seperti tak lagi punya tenaga untuk marah. Tiba di bandara, sopirku sudah menunggu dengan wajah cemas. Mungkin dia heran, karena aku tak pulang dengan senyum bahagia seperti yang ia antarkan kemarin. Bu Nabila, bagaimana perjalanan? Mau langsung ke rumah? Tanyanya hati-hati. Aku hanya mengangguk pelan. Suaraku tercekat kalau harus menjawab. Di perjalanan pulang, kutatap jalanan Jakarta yang padat. Bangunan tinggi, billboard besar, trotoar penuh pejalan kaki. Semua terlihat sama seperti kemarin. Hanya aku yang berbeda sekarang, hanya hatiku yang kini koyak tak karuan. Sesampainya di rumah, Mbak Wati, pembantu yang sudah bekerja padaku sejak aku masih gadis, langsung menyambutku. Mbak Nabila, tumben cepat sekali. Loh, kok kelihatan pucat banget? Apa mau saya buatkan teh hangat? Aku mengangguk, memaksakan senyum tipis. Iya, Mbak, terima kasih. Begitu masuk kamar, kupeluk bantal erat-erat. Air mata kembali tumpah. Dalam diam, aku mengutuk betapa bodohnya diriku. Betapa lugunya aku mempercayai cinta Rangga, cinta yang ternyata hanya topeng menutupi kerakusan. Hari-hari berikutnya kulalui dalam diam. Aku datang ke kantor seperti biasa, meninjau proyek-proyek properti yang sedang berjalan, memimpin rapat, menandatangani kontrak. Tapi di balik blazer rapih dan riasan wajah yang sempurna, ada hati yang remuk redam. Di malam hari, ketika semua pekerjaan selesai dan rumah hening, rasa sakit itu kembali datang menampar. Kadang aku menangis diam-diam di ranjang, menggigit ujung bantal supaya tak terdengar Mbak Wati. Namun, anehnya, setiap aku meneteskan air mata, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu perlahan menghanguskan sisa rasa cintaku pada Rangga, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat, amarah. Aku teringat semua pengorbananku. Aku yang membelikan rumah mewah ini, mobil, apartemen, villa, bahkan kartu ATM dengan saldo ratusan juta yang kugunakan untuk memudahkan Rangga membayar apapun yang dia mau. Betapa naifnya aku, berpikir cinta tulus bisa menutupi kesenjangan kami. Sekarang ku tahu, Rangga tak hanya mengkhianatiku. Dia menertawaiku. Bersama wanita murahan itu, dia berpesta di atas uangku, rumahku, bahkan masa depanku yang kuserahkan sepenuhnya padanya. Seminggu setelah kepulanganku, sebuah panggilan telepon datang dari salah satu manajer propertiku di kota tempat Rangga mengawasi proyek. Bu Nabila, maaf mengganggu. Saya hanya ingin melaporkan bahwa rumah villa Anda yang di kawasan elit sudah seminggu ini ditempati orang yang mengaku suami Ibu. Mereka bilang atas izin Ibu. Aku terdiam. Dadaku mencelos. Mereka? Tanyaku pelan. Ya Bu, Pak Rangga bersama seorang wanita muda. Katanya mereka tinggal sementara karena proyek. Tapi saya dapat laporan mereka sering mengundang tamu, mengadakan semacam pesta kecil. Saya pikir lebih baik konfirmasi langsung ke Ibu. Kupijit pelipis, mencoba mengatur emosi yang kembali bergolak. Jadi villa itu, selama ini digunakan Rangga untuk hidup bersama wanita barunya? Untuk pesta-pesta mereka? Untuk memamerkan kekayaan yang bukan hasil keringatnya sendiri? Baik, terima kasih sudah mengabari saya. Jangan lakukan tindakan apapun dulu. Nanti saya sendiri yang akan mengurus, kataku menahan nada getir. Malamnya, aku duduk di ruang kerja dengan setumpuk dokumen di hadapanku. Sertifikat rumah, surat kuasa properti, data rekening bank, bahkan beberapa file bisnis Rangga yang sebenarnya dulu dia minta ku bantu kelola. Satu persatu ku perhatikan. Perlahan emosiku tak lagi meledak-ledak, tapi menjadi dingin. Terukur, ini bukan soal sekadar sakit hati lagi. Ini soal harga diriku yang diinjak-injak. Kupanggil pengacaraku ke rumah esok harinya. Pak Joni, saya mau villa saya di kota itu segera dikosongkan. Kalau perlu gembok saja. Semua sesuai hukum, biar mereka yang tinggal di sana sadar bahwa tidak ada hak mereka sedikit pun atas rumah itu. Baik, Bu Nabila. Kita akan kirim surat peringatan resmi dulu, lalu proses pengosongan jika tidak diindahkan. Selain itu, lanjutku menatap tajam, saya ingin memblokir semua kartu tambahan yang selama ini saya keluarkan untuk Rangga.
Juga menonaktifkan rekening bersama kami. Pastikan dia tidak bisa ambil sepeser pun uang saya lagi. Pak Joni mengangguk serius. Semua akan saya atur secepatnya. Malam itu aku menangis lagi. Tapi air mata ini berbeda. Bukan karena aku merindukan Rangga, bukan juga karena merasa ditinggalkan. Air mata ini adalah tangisan perpisahan terakhir pada semua kebodohanku. Tangisan yang akan menjadi saksi lahirnya diriku yang baru, Nabila yang lebih kuat, lebih waspada, lebih bijak memilih siapa yang pantas berada di sisinya. Ku peluk bantal erat-erat. Kali ini bukan untuk menahan sakit, melainkan seperti memeluk diriku sendiri, berbisik, kamu tidak selemah itu. Nah, besok pagi semua akan berubah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Kupakai dress putih sederhana, menata rambut lebih rapi dari biasanya. Mbak Wati sampai menatapku heran. Mbak Nabila, kok hari ini kelihatan lebih segar ya? Aku hanya tersenyum. Karena hari ini aku sudah siap menghadapi apapun, Mbak. Aku pergi ke kantor lebih pagi, memimpin meeting tanpa rasa gentar sedikitpun. Bahkan klien besar dari Korea yang biasanya bikin grogi, hari itu terasa enteng kuhadapi. Ada kelegaan aneh yang tumbuh dalam dadaku. Mungkin ini hasil dari akhirnya berani mengambil kendali penuh atas hidupku lagi. Saat jam makan siang, teleponku berdering. Pak Joni mengabarkan villa sudah resmi dilayangkan surat peringatan. Jika dalam 3x24 jam tak ditinggalkan, akan langsung dieksekusi paksa. Dan semua kartu tambahan atas nama Pak Rangga sudah diblokir sejak pagi. Dia tidak akan bisa tarik uang di ATM lagi. Aku menutup telepon dengan senyum kecil. Entah bagaimana, rasanya lebih damai dibanding apapun yang pernah kurasakan belakangan ini. Luka di hatiku memang belum sembuh, tapi setidaknya aku tak lagi membiarkan diri diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menjagaku. Malamnya, aku duduk di teras rumah sendirian, memandangi langit Jakarta yang hanya terlihat sedikit bintang. Kuteguk teh melati pelan-pelan, menikmati angin yang lembut. Aku sadar hidupku akan berubah drastis setelah ini. Rumahku akan lebih sepi tanpa Rangga. Tapi aku jauh lebih baik sendiri daripada bersama lelaki yang memanfaatkan cintaku untuk memuaskan kerakusannya. Dalam diam, kupanjatkan doa. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Jangan biarkan aku kembali lemah dan lupa akan harga diriku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bisa menutup mata dengan sedikit lega. Besok adalah bab baru, dan aku siap untuk menghadapinya. 3 hari setelah surat pengosongan villa dikirim dan semua ATM Rangga diblokir, hidupku mulai tenang. Setidaknya tidak ada lagi kabar tentang Rangga yang membuatku kalut. Telepon genggamku juga jauh lebih sunyi sejak kutolak semua panggilannya. Aku pikir Rangga akan tahu diri, lalu menghilang begitu saja dari hidupku. Toh dia pasti sibuk memikirkan caranya bertahan hidup bersama istri barunya. Tapi rupanya, dugaanku meleset. Pagi itu, ketika aku baru saja selesai briefing dengan tim marketing di kantor pusat, Mbak Wati mengirim pesan panik. Mbak, Pak Rangga datang ke rumah. Dia maksa mau ketemu Mbak. Saya takut ngusirnya sendirian. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan gemetar yang tiba-tiba merambat sampai ujung jari. Kubalas pesan cepat. Tahan dia di ruang tamu. Saya langsung pulang. Tak butuh waktu lama aku tiba di rumah. Begitu masuk pintu, kulihat Rangga duduk di sofa ruang tamu, kepalanya tertunduk. Tubuhnya tampak lebih kurus. Kemejanya lusuh, celana bahan abu-abunya sedikit kusut. Ini jauh dari citra Rangga yang dulu selalu rapi dan wangi. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Akhirnya kamu mau ketemu aku juga? Ujarnya pelan, dengan suara serak. Aku hanya diam menatapnya. Hati kecilku menolak ikut luluh. Aku ingat jelas bagaimana wajahnya tampak bahagia saat wanita lain duduk di pangkuannya sambil mencium pipinya. Luka itu belum mengering. Kamu mau apa kesini? Tanyaku datar. Dia melangkah mendekat, tapi aku mundur setapak. Mata Rangga tampak berkaca-kaca. Aku salah, Bi. Aku hilaf. Itu semua nggak berarti apa-apa. Dia cuma godaan sesaat. Tapi kamulah rumahku. Kamulah yang selalu aku cintai. Aku terkekeh pahit. Kamu cinta aku? Cinta?
Setelah semua yang kamu lakukan di belakangku? Setelah kamu pakai rumahku, uangku, untuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Rangga menghela napas panjang, lalu jatuh berlutut tepat di hadapanku. Aku mohon, Bei, ampuni aku. Aku salah besar. Aku bodoh. Kamu boleh hukum aku, boleh marah, tapi jangan tinggalkan aku. Jangan usir aku. Mataku memanas. Ingin rasanya menendangnya menjauh. Tapi aku hanya berdiri menatapnya tajam. Luka yang dulu begitu dalam kini berubah jadi kekuatan. Kenapa? Takut hidupmu nggak semewah dulu kalau aku pergi. Dia menunduk makin dalam. Aku nggak peduli harta, Bei. Aku cuma mau kamu. Bohong, bentakku. Suaraku menggema di ruang tamu. Kalau kamu cuma mau aku, dari dulu kamu nggak akan gatel cari wanita lain. Kamu itu cuma takut miskin, Rangga. Kamu takut rasain hidup susah lagi tanpa aku. Rangga menatapku, air matanya menetes. Tapi di mataku, itu cuma air mata buaya. Dengar baik-baik, kataku mencondongkan tubuh agar tepat di depan wajahnya, kamu sudah merusak segalanya. Aku tidak akan menarik laporan pengosongan rumah. Kamu juga tidak akan pernah dapat akses lagi ke rekeningku. Pergilah, bawa barangmu. Keluar dari hidupku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku lagi. Aku jijik. Rangga menatapku putus asa. Bei, aku janji berubah. Aku akan jadi suami yang baik, yang setia. Sudah terlambat, potongku tajam. Kamu sudah menikahi wanita itu diam-diam. Apa kamu pikir aku nggak tahu? Kamu kira aku bodoh? Kamu lupa siapa yang menafkahi kamu selama ini, Rangga. Kamu lupa semua kemewahan yang kamu banggakan di depan orang-orang itu dari siapa. Dan sekarang, aku tarik semuanya. Dia menghela napas panjang. Jadi kamu benar-benar mau ninggalin aku? Setelah semua ini? Aku menatapnya dalam, memastikan dia melihat jelas bahwa tak ada lagi cinta di sana. Kamu yang sudah ninggalin aku duluan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Beberapa menit kemudian, Rangga akhirnya berdiri dengan tubuh lunglai. Dia menatapku sejenak, lalu menunduk lesu dan berjalan keluar rumah. Dari jendela, kulihat dia masuk ke mobil tua yang entah dia pinjam dari siapa, lalu melaju perlahan menjauh dari gerbang rumahku yang megah. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, aku merasakan lututku lemas. Segera aku duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku menetes, tapi bukan lagi air mata rindu atau cinta. Ini adalah air mata lega. Lega karena akhirnya aku berani memilih diriku sendiri. Berani melepaskan lelaki yang tak layak mendapat semua kasih sayangku. Malam harinya, saat sudah sendiri di kamar, rasa hampa tiba-tiba menyergap. Bagaimanapun, Rangga pernah menjadi orang yang paling kucintai. Pernah kupeluk erat-erat saat dia lelah, pernah kuberi semangat saat dia pesimis, pernah kubela mati-matian ketika keluargaku meragukannya hanya karena dia tak sekaya aku. Semua kenangan itu tiba-tiba berputar lagi. Aku menutup mata rapat-rapat, menahan isak. Kenapa harus Rangga? Kenapa dia begitu tega? Bisikku. Tapi aku segera menepis air mata itu. Tidak. Kamu sudah cukup menangisi dia. Nah, sekarang waktunya kamu berdiri lagi. Beberapa hari berlalu. Rumahku sepi. Tak ada lagi suara Rangga bercanda dengan Bakwati, tak ada lagi deru mobil sportnya masuk ke garasi, tak ada lagi tubuh lelaki yang biasanya memelukku diam-diam dari belakang saat aku sibuk di meja makan. Anehnya, setelah rasa sakit itu perlahan mereda, muncul ruang kosong yang malah terasa lebih menenangkan. Aku tak lagi cemas menunggu siapa yang menelepon Rangga larut malam. Tak perlu lagi bertanya-tanya kenapa dia sering membalas chatku dengan singkat. Semua itu hilang bersama dia, dan aku justru merasa ringan. Di kantor, aku mulai lebih fokus. Karyawan-karyawanku heran melihat semangat kerjaku yang kembali membara. Mereka tak tahu bahwa rasa sakit bisa menjadi pupuk yang justru membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Suatu sore, aku sedang duduk menandatangani berkas proyek baru ketika teleponku berdering. Ternyata itu dari manajer propertiku di kota tempat Rangga dulu tinggal dengan istri barunya. Bu Nabila, villa sudah resmi dikosongkan kemarin.
Pak Rangga bahkan tak sempat bawa semua barangnya karena sepertinya mereka terburu-buru. Kami sudah gembok dan pasang pelang, dilarang masuk, sesuai instruksi ibu. Aku mengangguk puas meski di ujung telepon. Bagus. Pastikan tidak ada orang tak berkepentingan masuk ke sana. Oh ya Bu, sedikit info, tetangga sekitar bilang istri barunya Pak Rangga sudah pergi meninggalkan dia. Kabarnya dibawa lari lelaki lain yang lebih kaya. Jadi sekarang Pak Rangga katanya tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil. Ada desir dingin menelusup ke tulang rusukku. Entah harus merasa puas atau iba. Tapi pada akhirnya, ini adalah karma yang Rangga ciptakan sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan jendela besar kamarku, memandangi Jakarta yang gemerlap. Dulu, di saat-saat seperti ini, Rangga akan merangkulku dari belakang, menempelkan dagunya di bahuku, dan berkata betapa dia bersyukur memiliki istri sepertiku. Sakit memang, mengingat semua itu hanya kebohongan. Tapi setidaknya kini aku sudah tahu siapa Rangga sebenarnya. Dan aku tak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Aku mengambil ponsel, membuka pesan-pesan Rangga yang masih menumpuk tak terbaca. Ratusan pesan berisi permohonan maaf, rayuan, bahkan ancaman putus asa. Dengan satu tarikan napas panjang, kutekan, hapus semua percakapan. Lalu kuletakkan ponsel jauh-jauh. Sudah cukup, bisikku pada diri sendiri. Kamu tidak akan jatuh lagi pada lubang yang sama. Beberapa minggu kemudian, hidupku benar-benar mulai terasa stabil. Aku kembali rutin olahraga, bertemu sahabat-sahabat lamaku, dan merencanakan liburan ke Eropa yang dulu selalu kutunda karena Rangga sibuk. Sesekali rasa sepi memang datang menggelitik. Tapi aku belajar membiarkan rasa itu lewat. Toh itu lebih baik daripada hidup bersama seseorang yang hanya memanfaatkanmu. Kini, setiap menatap wajahku di cermin, kulihat wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka itu memang belum hilang sepenuhnya, tapi setidaknya mereka mulai berubah menjadi bekas yang akan selalu mengingatkanku untuk lebih bijak memilih kepada siapa aku menyerahkan hati. Dan Rangga? Biarlah dia berjuang sendiri menata hidupnya yang porak-poranda. Aku sudah cukup bersikap baik selama ini. Kini, sudah waktunya dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua kenyamanan yang selama ini dia anggap miliknya. Sudah 2 bulan sejak aku menutup pintu sepenuhnya untuk Rangga. Hari-hariku kini terasa jauh lebih damai. Tak ada lagi panggilan telepon di tengah malam yang membuatku cemas. Tak ada lagi suara lelaki yang pura-pura lembut namun diam-diam sedang merencanakan pengkhianatan. Hidupku memang lebih sepi, tapi juga jauh lebih ringan. Aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Kadang aku pergi belanja sendirian, makan di kafe favoritku tanpa terburu-buru pulang, atau menghabiskan malam di balkon sambil membaca novel. Semua itu dulu jarang kulakukan karena selalu sibuk memikirkan Rangga. Tapi di luar sana, diam-diam aku mendengar kabar tentang Rangga, kabar yang membuatku yakin bahwa keputusanku benar. Dari seorang kenalan agen properti di kota tempat Rangga dulu tinggal, aku mendapat cerita yang cukup mengejutkan. Rumah villa mewah yang dulu Rangga pakai untuk tinggal bersama istri barunya, kini telah kosong. Rangga sendiri bahkan tidak punya tempat layak lagi untuk berteduh. Dia ngontrak rumah petak di pinggir kota, Bu. Cerita agen itu waktu menemuiku di kantor. Rumah sempit, dindingnya triplek. Tetangganya banyak buruh pabrik. Katanya dia sering telat bayar kontrakan. Aku hanya mengangguk pelan. Saya sudah duga ke arah sana. Si agen menghela napas. Banyak orang merasa kasihan, Bu. Tapi saya pikir dia sudah terlalu terbiasa hidup mewah. Waktu uangnya tiba-tiba habis, dia kelimpungan. Aku menarik sudut bibir, nyaris tersenyum sinis. Itu dia, selama ini Rangga tidak pernah sungguh-sungguh membangun apapun. Semua yang ia banggakan datang dari tabunganku, rumahku, dan kerja kerasku. Begitu aku menutup keran, hancurlah dunianya. Yang paling ironis, belum lama setelah semua kartu ATM-ku blokir, wanita yang dulu dengan manja duduk di pangkuan Rangga saat pesta ulang tahun itu kabur meninggalkannya. Entah kenapa informasi itu membuat hatiku terasa aneh. Bukan puas, tapi juga bukan sedih. Mungkin lebih seperti lega, bahwa ternyata cinta mereka memang sama palsunya. Ada yang lihat mantan istri mudanya itu pergi naik mobil BMW bersama lelaki lain. Sejak itu Rangga sering mabuk sendirian,
lanjut si agen properti. Dia pantas dapat semua itu, kataku akhirnya. Sambil menatap tumpukan dokumen proyek baru di mejaku, aku menegaskan dalam hati. Itulah balasan setimpal untuk orang yang menghancurkan kepercayaan. Masalah Rangga tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, Pak Joni, pengacaraku, datang membawakan kabar terbaru. Bu, saya dapat informasi kalau Pak Rangga mulai terlilit utang. Dia pinjam uang ke beberapa rekan kontraktornya dengan janji akan dapat proyek besar. Sayangnya, reputasinya sudah buruk sejak kasus dia menunggak sewa villa dan rekeningnya diblokir. Banyak yang menolak bantu. Aku menatap Pak Joni lekat-lekat. Kalau dia datang ke saya, memohon bantuan, saya mau semua staf di rumah tahu, jangan izinkan dia masuk lagi. Saya sudah cukup berbaik hati selama ini. Pak Joni tersenyum mengangguk. Baik sekali, Bu. Saya akan sampaikan ke keamanan dan juga Mbak Wati. Lucunya, karena tak lagi bisa mengaksesku langsung, Rangga sempat mencoba jalur belakang. Dia mendatangi rumah pamanku, tempat dulu kami sering menginap saat pulang kampung. Rangga merengek, katanya dia kesulitan ekonomi, butuh bantuan dana sementara. Paman memberitahuku lewat telepon dengan nada jengah. Nah, kami tentu tetap menghormati kamu. Tapi Rangga sudah terlalu memalukan. Setelah semua pengkhianatan yang dia lakukan padamu, sekarang malah datang memohon belas kasihan. Kami tolak halus, tapi kalau dia datang lagi akan kami usir. Aku menarik napas panjang, lalu menahan senyum getir. Terima kasih, Om. Jangan biarkan dia memanipulasi siapapun lagi di keluarga kita. Di tengah semua kabar menyedihkan tentang Rangga, hidupku justru bergerak semakin maju. Bisnis propertiku baru saja menandatangani kontrak besar dengan investor asing. Kami akan membangun kawasan resort terpadu di Bali, proyek terbesar sepanjang karierku. Aku bahkan sempat merayakannya dengan liburan singkat ke Eropa bersama dua sahabat lamaku. Di sana, kami mengelilingi Paris, Roma, Amsterdam. Tiap malam aku duduk di kafe pinggir jalan, menyesap kopi hangat sambil memandang orang-orang lalu lalang. Rasanya bebas sekali. Tak ada yang mengekangku, tak ada yang harus kuperhatikan selain kebahagiaan diriku sendiri. Di sana aku benar-benar sadar betapa banyak warna hidup yang dulu tak pernah sempat kunikmati karena terlalu sibuk mengurusi Rangga. Betapa selama ini aku menomorduakan kebahagiaanku sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Rangga kembali datang padaku lewat salah satu kenalan lama yang dulu bekerja di proyek-proyeknya. Bu Nabila, maaf saya cerita? Saya kasihan sebenarnya sama Pak Rangga. Dia sekarang benar-benar jatuh. Nunggak kontrakan, utang di warung-warung sekitar rumah kontrakannya juga menumpuk. Orangnya jarang keluar rumah, katanya sakit-sakitan. Aku hanya menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, kalau kamu kasihan, bantu dia seadanya. Tapi jangan campurkan urusan itu denganku. Dia yang memilih jalannya sendiri. Orang itu mengangguk pelan. Saya paham, Bu. Suatu hari, saat aku menghadiri acara peresmian klaster perumahan baru, tiba-tiba kulihat seseorang duduk termenung di bangku trotoar seberang jalan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya kumal. Begitu ia menoleh, aku tertegun. Itu Rangga. Aku hanya berdiri beberapa detik, menatapnya dari jauh. Dia menatap balik dengan pandangan kosong, mata sayu yang tak lagi punya binar percaya diri seperti dulu. Seakan dia mau berdiri menghampiriku, tapi tubuhnya terlalu letih, atau harga dirinya terlalu hancur untuk sekadar melangkah. Di detik itu, semua rasa sakitku dulu menari-nari di benak. Gambaran dia bersama wanita lain, suara tawanya di pesta ulang tahun itu, semua seakan muncul lagi. Tapi anehnya, yang kurasa kini hanya hampa. Luka itu sudah menutup, hanya meninggalkan parut yang tak lagi perih. Aku membalikkan badan, lalu masuk ke mobilku tanpa menoleh lagi. Kututup pintu dengan mantap, memberi isyarat pada sopir untuk melaju. Malam harinya, aku duduk di ruang keluarga besar rumahku. Dulu di ruangan ini sering terdengar tawa Rangga, suaranya memanggilku manja meminta dibuatkan kopi atau mengeluhkan pekerjaannya. Kini yang terdengar hanya detik jam dinding. Tapi tidak apa-apa. Kini aku tahu keheningan ini jauh lebih baik daripada kepalsuan.
Mbak Wati muncul membawa sepiring kecil kue kesukaanku. Mbak Nabila kelihatan bahagia ya sekarang. Rumah kita tenang lagi. Aku tersenyum pada Mbak Wati, lalu mengangguk. Iya, Mbak. Kadang kesepian itu justru menenangkan, asal kita sudah berdamai sama diri sendiri. Tak lama setelah itu, Rangga sempat mengirim surat lewat seorang kenalan. Surat itu ditulis tangan dengan tinta yang sedikit luntur, entah karena air mata atau karena memang terburu-buru. "Bi, maafkan aku untuk semua kesalahanku. Aku benar-benar hancur sekarang. Kalau aku boleh memohon satu hal saja, tolong bantu aku bayar utang kontrakan supaya aku nggak terusir. Setelah itu, aku janji nggak akan ganggu hidupmu lagi." Aku membaca surat itu dalam diam. Lama sekali. Tanganku gemetar sedikit. Lalu akhirnya aku lipat rapi-rapi, tanpa niat untuk menjawab. Di belakang amplop, kutulis singkat, "Maaf, sudah terlambat." Ku kembalikan pada kenalannya tanpa pesan tambahan. Seminggu kemudian, saat duduk di balkon rumah sambil membaca proposal resort Bali, aku memejamkan mata menikmati angin sore. Tak ada siapapun yang mengganggu. Tak ada hati yang harus kupertahankan selain milikku sendiri. Kadang memang rasa sakit itu datang lagi diam-diam. Tapi aku selalu mengingatkan diriku, aku lebih berharga daripada semua luka itu. Rangga hanya episode buruk dalam hidupku, pelajaran mahal yang kini membuatku jauh lebih tegar. Dari jauh, ku dengar suara tawa anak-anak tetangga bermain petasan. Langit mulai berwarna jingga. Aku tersenyum kecil, menatap cakrawala. Terima kasih Tuhan, karena akhirnya aku bisa berdiri lagi tanpa takut jatuh pada orang yang salah. Hari-hari terus bergulir. Bulan-bulan berganti. Sejak terakhir kali aku melihat Rangga duduk termangu di pinggir jalan, kabar tentang dia makin jarang terdengar. Mungkin memang sudah seharusnya begitu. Aku tidak perlu lagi tahu bagaimana lelaki itu menjalani hidupnya. Tapi namanya takdir, kadang semesta punya cara unik menampakkan betapa adilnya kehidupan. Betapa apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Suatu siang di kantor, saat aku sedang rapat dengan tim pengembangan proyek resort di Bali, ponselku bergetar. Pak Joni, pengacaraku, mengirim pesan. "Bu, saya baru dapat info. Pak Rangga sekarang benar-benar jatuh miskin. Rumah kontrakan kecilnya sudah disita pemilik karena menunggak 3 bulan. Dia dan beberapa barangnya diusir. Sekarang katanya menumpang di kos temannya, tapi tak bertahan lama. Temannya juga kewalahan." Aku membaca pesan itu lama sekali. Bukannya puas atau membuncah bahagia, tapi yang muncul hanya semacam rasa lega. Lega karena ternyata alam memang tidak tinggal diam. Karma bekerja pelan tapi pasti, memberi pelajaran yang mungkin tak akan pernah Rangga lupakan sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar tambahan dari salah satu mantan karyawan proyek Rangga. Dia datang ke kantor untuk mengantar proposal, lalu dengan hati-hati membuka cerita. "Bu Nabila, saya tak bermaksud membuka luka lama. Tapi banyak teman kami di lapangan kasihan sama Pak Rangga. Sekarang dia kerja serabutan, ikut narik gerobak pasir di proyek-proyek kecil. Kadang sampai ngutang makan di warung." Aku menatapnya dalam diam. Ada rasa simpati manusiawi yang muncul, tapi tak lebih. Aku menjawab tenang, dia sudah memilih jalannya sendiri. Saya doakan semoga dia belajar dari semua ini. Sementara Rangga kian merosot, hidupku justru berbalik semakin naik. Proyek resort mewah di Bali yang semula sempat menakutkan karena nilai investasinya sangat besar, sekarang mulai menunjukkan hasil. Klien dari Dubai datang langsung ke Bali untuk survei lokasi. Mereka terkesan dengan desain villa-villa terapung kami yang memadukan konsep tropis dengan sentuhan modern minimalis. Saat acara penandatanganan kerjasama, aku berdiri di antara para investor, mengenakan dress putih tulang yang elegan. Fotografer sibuk memotret, wartawan bisnis mewawancaraku. Beberapa hari kemudian wajahku bersama keterangan, pengusaha properti wanita terinspiratif tahun ini, muncul di majalah ekonomi ternama. Malam hari setelah pesta peresmian itu, aku berdiri di balkon kamar hotel di Bali, memandangi laut luas yang berkilauan diterpa bulan. Angin malam lembut menyapu pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Tak ada beban rahasia gelap suami. Tak ada khawatir dikhianati. Yang ada hanya aku,
impian-impianku, dan orang-orang yang benar-benar menghargai siapa diriku. Kehidupanku juga makin berwarna dengan kehadiran dua sahabat lamaku, Karin dan Lely. Mereka berdua dulu sempat menjauh karena aku terlalu sibuk mengurus Rangga. Tapi kini kami kembali dekat. Suatu malam kami makan malam di restoran rooftop Jakarta. Karin menatapku dengan mata berbinar. "Bey, sumpah ya, kamu sekarang makin cantik, makin elegan. Kayak aura kamu beda banget dari dulu." Lely mengangguk heboh. "Iya, dulu tuh kamu kayak selalu capek, sibuk nelponin suami, khawatir dia di mana. Sekarang kamu bebas banget. Kayak ratu, tau gak?" Aku terkekeh. "Ya gimana? Mungkin karena sekarang aku memang sudah lepas dari beban yang dulu diam-diam menggerogoti aku dari dalam." Kami bertiga tertawa. Dalam tawa itu, aku menyadari satu hal penting. Ternyata aku selama ini terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai lupa caranya menikmati hidup. Sekarang, pelan-pelan aku menemukan lagi caranya. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri seminar properti di Hotel Bintang 5, aku sempat berbincang dengan salah satu kontraktor yang dulu sering kerja bareng Rangga. Dia menghela napas panjang. "Bu Nabila, Rangga tuh sekarang kadang nelpon orang-orang lama, ngemis minta kerjaan. Tapi banyak yang nolak. Mereka takut, soalnya dia dulu terkenal suka foya-foya dan pakai uang proyek buat senang-senang. Jadi reputasinya jelek banget." Aku hanya menanggapi dengan anggukan tipis. Dia yang mencoreng reputasinya sendiri. Saya hanya memilih berhenti mensubsidi hidupnya. Kontraktor itu menatapku kagum. "Ibu hebat. Kalau saya jadi ibu, mungkin sudah hancur sejak lama. Tapi ibu bisa bangkit dan malah makin sukses." Aku tersenyum. Dalam hati berbisik, karena saya tak mau jatuh dua kali pada lubang yang sama. Tak disangka, di tengah keterpurukannya, Rangga masih punya muka untuk kembali menghubungiku. Kali ini dia datang ke kantor. Security langsung menghalangi jalannya, tapi karena dia memaksa dan membuat ribut, akhirnya stafku menelponku ke ruang direksi. Aku menatap monitor CCTV. Rangga berdiri di lobi dengan wajah kuyu, pipinya makin cekung, bajunya tampak lusuh. Dia menoleh kiri kanan, tampak resah, sesekali bicara terbata pada satpam. Dengan suara tegas aku memerintahkan lewat interkom, bilang padanya, "Saya tidak akan menemuinya. Suruh dia pergi baik-baik. Kalau tidak mau, hubungi polisi." Tak berapa lama, security berhasil membujuk Rangga keluar. Aku duduk lagi, merapikan rambut, menarik napas panjang. Mungkin dulu, melihat Rangga seterpuruk itu, hatiku akan luluh. Akan muncul dorongan untuk menolongnya, meski hanya dengan sejumlah uang. Tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah belajar bahwa menolong orang yang tidak tahu berterima kasih hanya akan mengundang luka baru. Malam-malamku kini mulai jarang diisi mimpi buruk tentang Rangga. Kalaupun sesekali muncul bayangan dia tertawa bersama perempuan lain, aku hanya membuka mata, memeluk bantal, lalu menghela napas panjang. Tak ada lagi tangis. Mungkin bekas luka itu akan selalu ada. Tapi bekas luka itu juga pengingat bahwa aku kini lebih kuat, lebih berhati-hati, dan yang terpenting, aku lebih menghargai diriku sendiri. Suatu minggu pagi, aku duduk di teras rumahku yang luas, menyeruput kopi sambil membaca koran. Mbak Wati muncul membawa semangkuk buah potong. "Mbak Nabila sekarang lebih sering di rumah ya? Dulu selalu sibuk ikut Pak Rangga entah kemana-mana." Aku tersenyum menatapnya. "Iya, Mbak. Sekarang aku lebih suka tenang di rumah. Rumah ini kan hasil jerih payahku sendiri, jadi harus dinikmati." Mbak Wati mengangguk lega. "Saya juga senang lihat Mbak sekarang. Auranya bahagia." Dan memang benar, aku bahagia. Tidak perlu pesta mewah, tidak perlu jalan-jalan keliling dunia terus-menerus. Duduk tenang, merasakan hangatnya matahari pagi, sudah cukup membuat hatiku penuh syukur. Dari beberapa teman bisnis lama Rangga, aku dengar kabar terakhir bahwa Rangga sekarang benar-benar terpuruk. Utangnya makin menumpuk, tak ada yang mau memberi pinjaman. Orang-orang yang dulu menepuk bahunya karena kekayaanku, kini pura-pura tak kenal saat dia menghampiri. Ada satu cerita yang paling membuatku diam lama. Rangga konon sempat mencoba jual jam tangan mewah pemberianku di sebuah toko barang bekas, tapi harga yang ditawar sangat rendah. Dia marah-marah di sana,
lalu keluar dengan tangan hampa. Dulu dia memamerkan jam itu di pertemuan bisnis, merangkul pundakku di depan banyak orang sambil berkata, "Istriku luar biasa, dia beliin ini buatku karena sayang banget." Lucu. Sekarang semua barang mahal itu tak lagi berarti. Orang-orang menilai Rangga bukan dari jam tangan, tapi dari kejujuran dan tanggung jawab yang dulu dia buang entah kemana. Suatu malam, saat duduk membaca di kamar, aku merenung. Banyak yang berubah dalam setahun ini. Dari wanita yang dulu takut ditinggal suami, kini aku menjadi perempuan yang berdiri tegak tanpa siapapun di sisinya. Bahkan belakangan ini ada seorang rekan bisnis asing yang mulai sering mengundangku makan malam. Ia pria yang dewasa, santun, sangat menghormati batas. Aku belum membuka hati, tapi setidaknya aku belajar bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuatmu ketakutan atau merasa kecil. Aku menatap langit-langit kamar sambil tersenyum tipis. Terima kasih Rangga. Karena setelah semua pengkhianatanmu, aku belajar memeluk diriku lebih erat. Dan karena kau juga, aku sekarang tahu bahwa aku bisa bahagia meski sendirian. Musim hujan mulai datang. Sore-sore di rumahku kini sering diiringi suara gemericik air menetes dari talang, aroma tanah basah yang menenangkan, dan secangkir teh hangat yang mengepul pelan di genggamanku. Dulu, saat hujan turun, aku akan sibuk bertanya-tanya di mana Rangga berada. Dengan siapa dia, sedang apa dia betul-betul lembur atau justru duduk berdua dengan wanita lain di kafe kota sebelah. Kini, saat hujan datang, yang kupikirkan hanya, alangkah nyamannya sore ini, damainya dunia tanpa racun bernama kebohongan. Proyek resort di Bali berjalan lancar. Setiap 2 bulan sekali aku ke sana untuk mengawasi progres, bertemu arsitek dan kontraktor. Biasanya, selesai urusan bisnis, aku akan menyisihkan sehari penuh hanya untuk menikmati pantai. Duduk di kursi malas, membaca buku, kadang hanya menatap laut biru yang seakan tak bertepi. Aku makin rutin yoga, makan sehat, dan merawat diri. Tubuhku lebih bugar, kulitku lebih bersinar. Bahkan beberapa sahabat sering bilang aku justru terlihat lebih muda dibanding 2-3 tahun lalu, waktu masih repot mengurusi suami tak tahu diri. Di antara semua itu, satu yang paling menenangkan adalah, aku menjalani semua ini dengan sepenuh kesadaran, tanpa rasa takut ditinggal, tanpa was-was diselingkuhi. Kebahagiaan ini murni berasal dari dalam diriku sendiri. Hidupku juga kembali dipenuhi canda tawa bersama sahabat-sahabat lama yang dulu sempat menjauh karena aku terlalu sibuk dengan Rangga. Karin dan Leli kini hampir tiap minggu menemaniku mencoba restoran baru, nonton pameran seni, atau sekadar menginap di rumahku sambil maskeran. Rumah besar yang dulu sering terasa dingin kini dipenuhi tawa, cerita, dan kehangatan persahabatan yang tulus. Malam-malam kami penuh dengan nostalgia masa kuliah. Kadang mereka menggoda, "Bey, kalau nanti ada pria baik yang serius sama kamu, jangan ditolak mentah-mentah ya. Siapa tahu dia benar-benar tulus." Aku hanya tertawa kecil. Pelan-pelan saja. Luka lama belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya sekarang aku tak lagi menutup kemungkinan. Sementara itu, tanpa kusadari, perhatian seorang pria asing yang beberapa kali bekerja sama denganku mulai terasa lebih hangat. Namanya Ethan, konsultan arsitektur asal New Zealand. Kami pertama kali bertemu dalam presentasi master plan resort. Awalnya semua murni profesional. Tapi setelah beberapa kali makan malam untuk mendiskusikan desain, obrolan kami melebar. Dari soal proyek, beralih ke makanan Indonesia kesukaannya, lalu ke film, buku, sampai filosofi hidup. Ethan sangat berbeda dari Rangga. Dia tidak pernah memamerkan hartanya, tidak menyanjungku secara berlebihan, tapi juga tidak pelit dalam memberi perhatian. Dia selalu menatap mataku dalam setiap percakapan, benar-benar mendengar, dan tidak memotong. Bagaimana dia memperlakukan pelayan restoran pun sangat sopan, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat dari Rangga. Suatu malam di Bali, kami duduk di teras kafe pinggir pantai. Laut hanya beberapa meter dari kaki kami. Angin menampar pelan wajahku, membawa aroma asin yang khas. Ethan menatapku, lalu tersenyum. "You seem happier than the first time I met you. You were beautiful, but so tense. Now, it's like your soul is dancing." Aku menahan tawa malu. My bekauseback then, I was still trapped in so many fires. He nodded.
You're free now. Kalimat itu begitu sederhana, tapi entah kenapa langsung membuat dadaku hangat. Ya, aku kini bebas. Bebas dari cinta palsu, dari janji-janji manis yang ternyata racun, dari rasa tidak percaya diri yang dulu selalu menghantui. Sejak itu, aku mulai membuka sedikit ruang di hatiku. Tidak untuk terburu-buru jatuh cinta, tapi cukup untuk merasakan, ternyata aku masih layak diperhatikan, dihargai, dan disayangi. Dengan cara yang sehat. Di saat aku menata ulang hidupku, Rangga semakin tenggelam dalam keterpurukan yang nyaris tak terselamatkan. Dari salah satu kenalan di kantor notaris, aku mendengar bahwa Rangga kini bekerja sebagai supir freelance. Kadang antar barang, kadang mengantar tamu hotel kecil. Mobil yang dia pakai pun katanya bukan miliknya, melainkan milik saudara jauhnya yang kasihan padanya. Tak ada lagi berita tentang dia menghadiri pesta ulang tahun mewah, tak ada lagi foto liburan ke luar negeri seperti dulu saat dia gemar memamerkan gaya hidup yang sebenarnya dia tumpangi dariku. Lebih dari itu, orang-orang yang dulu sering menepuk punggung Rangga di pesta, kini pura-pura tidak kenal saat berpapasan. Dunia benar-benar meninggalkannya. Kadang di malam sunyi, saat hanya suara hujan yang terdengar, kenangan tentang Rangga datang lagi. Bagaimana dulu dia memelukku dari belakang sambil mengecup keningku. Bagaimana dia berkata dia akan menjagaku selamanya. Tapi lalu aku juga ingat bagaimana dia membiarkan perempuan lain duduk manja di pangkuannya, bagaimana dia dengan mudahnya merayakan ulang tahunnya bersama wanita itu, seolah aku tak pernah ada. Dan setiap kali kenangan itu muncul, aku hanya menutup mata, menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Luka itu memang masih ada, tapi kini lebih mirip parut. Tak lagi nyeri, hanya tanda yang akan selalu mengingatkanku untuk berhati-hati mencintai. Suatu hari, Mbak Wati sempat bertanya lirih, "Mbak, kalau suatu hari Pak Rangga benar-benar jatuh miskin, datang lagi ke sini dengan kaki telanjang, minta makan, kira-kira Mbak kasihan nggak?" Aku diam lama sekali sebelum akhirnya menjawab pelan, "Kasihan itu urusan hati, Mbak. Tapi membantu atau tidak, itu keputusan. Aku sudah terlalu sering menolong dia sampai lupa menolong diriku sendiri. Sekarang, biar dia belajar. Aku sudah cukup banyak berkorban." Mbak Wati hanya mengangguk, seakan lega mendengar jawabanku. Mungkin selama ini dia juga takut aku kembali tergelincir dalam bujuk rayu Rangga. Kedekatanku dengan Ethan pelan-pelan makin dalam, tapi dia tak pernah memaksa. Saat aku bilang masih ingin pelan-pelan, dia hanya mengangguk. "Healing takes time. I'm happy just to be your friend for now." Kadang kami bertukar cerita masa kecil, impian-impian kecil yang dulu terlupakan. Ethan bercerita tentang domba-domba di peternakan keluarganya di pedalaman New Zealand, sementara aku bercerita tentang masa kecilku di rumah nenek, memanjat pohon jambu. Hingga suatu malam, saat kami menonton pertunjukan tari kecak di Uluwatu, dia menggenggam tanganku. Genggaman hangat yang tak menuntut apa-apa, hanya menenangkan. Dadaku berdebar, tapi untuk pertama kalinya, bukan karena takut, melainkan karena rasa nyaman yang menenangkan. Kehidupanku kini terasa lebih utuh. Aku bekerja bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mengembangkan diriku sendiri. Aku mempercantik rumah bukan untuk memikat siapa-siapa, tapi agar aku betah tinggal di dalamnya. Dan kalau kelak Ethan atau siapapun ingin hadir lebih jauh dalam hidupku, dia akan datang ke rumah yang sudah penuh cinta, cinta yang lahir dari diriku untuk diriku sendiri. Aku bahkan mulai menulis jurnal lagi, sesuatu yang dulu terhenti karena terlalu sibuk mengurus Rangga. Dalam jurnal itu aku menuliskan banyak hal, termasuk impian-impian kecil seperti ingin belajar melukis, atau suatu hari keliling Eropa naik kereta api sendirian. Tak ada yang menahanku lagi. Tak ada yang mengecilkan cita-citaku dengan sindiran bahwa wanita tak perlu punya ambisi. Aku bebas, benar-benar bebas. Dan Rangga? Dia makin jarang terdengar kabarnya. Dari cerita samar beberapa orang, dia kini pindah-pindah kos murahan, bekerja serabutan. Tak ada keluarga yang mau menampungnya lama-lama, karena mereka pun lelah menanggung beban hidupnya. Aku tak lagi mencari tahu detailnya. Tak lagi penasaran. Hidupku tak lagi diisi drama memantau gerak-gerik lelaki yang bahkan tak layak kusayangi sepenuh itu dulu. Biarlah Rangga menjalani hidupnya sendiri. Mungkin di suatu titik dia akan benar-benar menyesali semua yang dia sia-siakan. Tapi saat itu datang,
Aku tak akan ada di sana untuk menontonnya. Karena aku sibuk menikmati hidupku sendiri. Sore itu, aku duduk di teras rumahku yang kini makin asri dengan banyak bunga. Ethan datang membawa setangkai mawar putih. Dia hanya tersenyum, menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "You look happier every day. I hope I can be part of that happiness, even just a small part." Aku tertawa kecil. "Thank you, Ethan. You already are." Dan di sana, di bawah langit sore yang jingga, aku sadar, meski dulu pernah sangat hancur, ternyata aku masih mampu mencintai lagi. Terutama mencintai diriku sendiri. Dan itu, rasanya jauh lebih indah dari apapun yang dulu pernah kubayangkan. Sudah hampir 2 tahun sejak malam yang menghancurkan hatiku. Malam di mana aku datang dengan penuh cinta ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Rangga, tapi justru mendapati dia merayakannya dengan wanita lain. Kini, hari-hari itu rasanya seperti adegan samar dalam mimpi buruk yang sudah terlalu lama lewat. Aku bahkan tak yakin apakah luka itu masih benar-benar terasa jika disentuh, atau hanya sekadar jejak samar di sudut hati. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku. Menatap diriku sendiri dengan balutan gaun pastel yang sederhana tapi elegan. Bibirku melengkung tersenyum. Dulu, jika berdandan seperti ini, aku pasti memikirkan Rangga, apakah dia akan memuji, atau hanya meledekku boros belanja. Sekarang tidak lagi. Aku bersolek semata-mata karena aku ingin terlihat cantik untuk diriku sendiri. Karena aku mencintai perempuan di balik cermin itu, dengan semua luka dan ketegaran yang membuatnya masih berdiri sampai hari ini. Sebelum turun ke bawah, aku memandang foto lama yang tergeletak di laci meja rias. Foto aku dan Rangga saat bulan madu dulu, di mana dia memeluk pinggangku dari belakang. Perlahan, ku tarik napas, lalu ku masukkan foto itu ke dalam kotak kecil bersama beberapa cincin hadiah darinya. Aku mengikat kotak itu dengan pita, lalu menyimpannya jauh di lemari paling atas. Sudah cukup. Semua itu sudah usai. Beberapa bulan terakhir, Ethan makin sering datang ke Indonesia. Alasannya bukan semata urusan pekerjaan. Kami banyak menghabiskan waktu bersama, berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil Ubud, makan di warung lokal, bahkan sesekali sekadar duduk diam menatap sawah sambil memegang tangan satu sama lain. Hubungan kami tumbuh pelan. Sangat pelan. Tapi itulah yang membuatnya terasa menyejukkan. Tak ada tuntutan, tak ada desakan, hanya 2 orang dewasa yang sama-sama saling menghargai. Suatu sore saat kami duduk di bawah pohon Kamboja di halaman resort, Ethan meraih tanganku dengan tatapan yang begitu teduh. "Nabila, if someday you're ready, I'd be more than happy to share a life with you. But whenever that is, even if it's years from now, I'll wait." Kalimatnya begitu lembut, tidak menekan. Dadaku menghangat. Kutatap wajahnya, lalu mengangguk pelan. "I'm getting there, Ethan. Sorry, but sorry." Dan dia hanya tersenyum lebar, mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa takut akan cinta. Karena cinta yang satu ini datang tanpa syarat, tanpa racun, tanpa kepura-puraan. Di saat aku sibuk menata hidup baru, kabar tentang Rangga akhirnya sampai lagi padaku. Kali ini bukan dari orang yang kukenal dekat, melainkan dari obrolan 2 tamu yang duduk tak jauh dariku di sebuah kafe. Mereka rupanya mantan rekan bisnis Rangga. "Lu denger nggak? Si Rangga kabarnya sekarang bener-bener ngenes. Katanya tinggal numpang di rumah keponakan jauh, itu juga udah mau diusir karena nggak kerja, malah bikin beban." Yang satu menanggapi dengan gelengan kepala. "Padahal dulu kan dia songong banget ya. Kaya raja. Ternyata duitnya dari istrinya yang sekarang udah ninggalin dia. Karma cepet banget jalannya." Aku menunduk menatap kopiku, merasakan ada rasa getir tapi tidak lagi menusuk. Rasanya hampir seperti mendengar kabar tentang orang asing. Hanya sesekali hati kecilku bertanya, apakah dia pernah menyesal sedalam itu? Apakah dia pernah benar-benar merindukanku, tapi malu mengakuinya? Entahlah. Dan kupikir, aku tak perlu tahu jawabannya. Beberapa minggu kemudian, Ethan mengajakku ke Yogyakarta. Kami naik kereta malam, duduk bersebelahan sambil berbagi selimut tipis. Sesampainya di sana, dia membawaku menyusuri jalanan Malioboro, lalu naik andong menembus keramaian lampu-lampu kota. Di salah satu warung lesehan,
Kami makan gudeg sambil tertawa membicarakan hal-hal ringan. Malam itu, aku sadar betapa sederhana kebahagiaan sebenarnya. Tak perlu pesta gemerlap, tak perlu pesta ulang tahun mewah yang hanya jadi topeng pengkhianatan. Cukup duduk bersama seseorang yang tulus, makan dengan lahap, dan merasa damai tanpa rasa curiga. Dalam diam, aku menoleh menatap Ethan. Dia memandangku balik, lalu mengusap ujung hidungku yang kedinginan. Hanya gerakan kecil, tapi membuat dadaku terasa penuh. Ini cinta yang sehat, yang selayaknya. Beberapa bulan setelah perjalanan itu, Ethan kembali ke Indonesia untuk waktu yang lebih lama. Dia bahkan memutuskan mengambil beberapa proyek kecil di Bali agar bisa sering bertemu denganku. Suatu malam, di tepi kolam resort, dia menatapku begitu dalam lalu mengeluarkan kotak beludru kecil. Bukan lamaran formal dengan cincin berlian mencolok. Ethan tahu aku belum siap ke tahap itu. Tapi dalam kotak itu ada liontin kecil berbentuk daun Kamboja, bunga yang banyak jadi saksi perjalanan kami. This is just a promise, Nabila. That I'll be patient, and I'll always be here, in whatever form you let me. Until you're truly ready. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata luka, tapi air mata syukur. Kutatap dia sambil menggenggam tangannya erat. I think I'm already halfway there, Ethan. Maybe even more. Dia hanya menarikku dalam pelukan hangat, tanpa sepatah kata. Pelukan yang tak butuh penjelasan, tak perlu sumpah muluk-muluk. Pelukan yang membuatku merasa aman. Setelah itu, tak ada lagi kabar apapun tentang Rangga. Seolah dia benar-benar lenyap dari lingkaranku. Jika dulu aku masih sering bertanya-tanya diam-diam, bagaimana kabarnya, apakah dia makan cukup, apakah dia tidur nyenyak, kini tidak lagi. Mungkin dia masih hidup di satu sudut dunia, menanggung beban kesalahan yang dia perbuat sendiri. Atau mungkin dia sudah menumpuk penyesalan yang tak pernah sempat dia sampaikan padaku. Bagaimanapun juga, itu semua bukan lagi urusanku. Hidupku telah jauh bergerak maju. Dan aku memilih tidak lagi menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, aku mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah. Bukan pesta mewah seperti ulang tahun Rangga dulu. Hanya makan malam sederhana bersama keluarga, Karin, Lely, dan Ethan. Di meja panjang itu, kulihat wajah-wajah orang yang benar-benar peduli padaku. Orang-orang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku, bukan karena statusku. Aku memandang mereka satu persatu, lalu menatap Ethan yang menggenggam tanganku di bawah meja. Dalam hati aku berbisik, inilah rumahku yang sesungguhnya. Bukan dinding, bukan atap, tapi orang-orang yang membuatku merasa aman dan diterima. Beberapa hari setelah syukuran itu, aku duduk sendiri di balkon kamarku. Matahari senja mulai tenggelam, meninggalkan jejak jingga yang cantik. Angin membawa aroma melati dari taman bawah. Aku membuka jurnal lamaku, membaca tulisan-tulisan penuh tangis beberapa tahun lalu. Di sana aku membaca kata-kata putus asa, ketakutan ditinggalkan, keraguan pada harga diriku sendiri. Lalu kutulis satu paragraf baru. Hari ini aku benar-benar bahagia. Bahagia bukan karena punya pasangan yang kaya atau tampan, bukan karena dipuja. Tapi karena akhirnya aku pulih, bisa menatap cermin dan berkata, aku cukup. Aku berharga. Aku layak dicintai, pertama-tama oleh diriku sendiri. Kututup jurnal itu dengan senyum lega. Dalam hati, aku seolah berterima kasih pada luka-luka masa lalu. Karena tanpa itu semua, mungkin aku tak akan pernah seteguh sekarang. Di hari Minggu yang cerah, Ethan mengajakku berjalan di pasar bunga. Kami memilih beberapa pot anggrek dan mawar mini untuk ditanam di taman. Sambil berjalan pulang menenteng pot bunga, Ethan merangkul pundakku erat. You know, Nabila, your smile is my favorite place. Aku tertawa, mencubit pelan lengannya. That's just... Dia hanya mengedipkan mata, lalu mencium pelipisku. Dan di sana, di bawah sinar matahari pagi, aku benar-benar merasa seperti hidupku telah dimulai lagi. Lebih indah, lebih penuh, dan jauh lebih berwarna.